Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Nafisa Putri Hasanah selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian visi misi serta program kerja. Yang ketiga adalah sesi pertanyaan, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan peraturan debat yang akan disampaikan oleh moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Bima Sakti sebagai moderator dalam acara debat paslon calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada periode ini. Demikian, saya akan memaparkan peraturan debat, yaitu yang pertama, setiap paslon wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerja pada menit pertama dengan jangka waktu tak terbatas. Yang kedua, setiap pertanyaan akan diulang oleh moderator sebanyak 2 kali. Yang ketiga, setiap pertanyaan akan dijawab oleh salah satu paslon, kemudian paslon lainnya wajib memberi tanggapan ataupun sanggahannya. Yang keempat, dalam satu sesi sanggahan memiliki total waktu 12 menit dengan masing-masing penyampaian pendapat atau sanggahan dibatasi maksimal dalam jangka waktu 2 menit. Penyampaian pendapat ataupun sanggahan yang melewati batas akan otomatis dihentikan oleh moderator. Yang kelima, setelah sesi sanggahan dalam 12 menit selesai, dilanjutkan dengan sesi konklusi yang wajib dijawab oleh setiap paslon dengan durasi waktu maksimal 2 menit. Dan yang terakhir yaitu masing-masing paslon dilarang untuk diskriminasi atau bersikap negatif terhadap paslon lainnya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan visi misi serta program kerja. Bagi paslon 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, kami dari paslon nomor 1. Perkenalkan, nama saya Reza Putri dari 11 IPS 1. Saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Kak Rizky Berliana Pratama Putra. Saya dari 11 IPA 1. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Di sini kami akan memaparkan visi misi dan program kerja kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Kesatrian 2 Semarang sebagai organisasi yang berjiwa sosial, kreatif, dan disiplin, sehingga dapat menjadi inspirasi dan wadah aspirasi bagi warga sekolah, serta mewujudkan sekolah yang unggul, berkarakter, dan berprestasi. Dan untuk misi kami yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang. Yang kedua yaitu mendorong perilaku 5S terhadap seluruh warga sekolah. Yang ketiga yaitu cekatan, berani, dan tegas untuk menghadapi masalah. Yang keempat yaitu menjadi jembatan bagi siswa-siswi berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar warga sekolah. Untuk program kerja kami yang pertama yaitu ada Infolokes atau Info Lomba Kesatrian, guna untuk memberikan informasi-informasi mengenai lomba maupun beasiswa terhadap siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang melalui offline maupun online. Dan program kerja kami yang kedua yaitu Peta Seni, guna menyalurkan bakat siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang. Dan untuk program kerja kami yang ketiga yaitu box aspirasi. Box ini bisa diisi berupa aspirasi kepada OSIS ataupun ketika ada event Kamenfest bisa digunakan untuk mengisi manifest. Baik, untuk selanjutnya bagi paslon 2, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, kami dari paslon nomor 2. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Melati Skarwangi. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya menyalonkan diri sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Saya Muhammad Arasid dari kelas 11 MIPA 1. Saya menyalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS tahun 2022-2023. Di sini kami ingin menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami. Untuk visi, menjadikan OSIS SMA Kesatrian 2 Semarang sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi elemen sekolah, serta mewujudkannya demi kesejahteraan sekolah dan kemajuan sekolah. Dan untuk misi, yang pertama, membangun keeratan antar pengurus OSIS dengan seluruh anggota sekolahan. 2. Meningkatkan kinerja OSIS. 3. Menjadikan pengurus OSIS memiliki budi pekerti yang baik, loyal terhadap organisasi, dan memiliki kemampuan pengendalian diri. 4. Menyempurnakan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah guna memajukan nama sekolah. 5. Menghantarkan nama SMA kami menuju ranah umum yang lebih luas. 6. Mengambil hasil keputusan berdasarkan hasil mufakat. Untuk program kerja yang pertama, ada memperbaiki proker turunan yang telah ada seperti contohnya Kamenfest.
Jadi Kemenfes itu nanti bisa kita buat sistemnya offline maupun online, dan bisa kita rubah bervariasi lagi dari segi editing maupun dari segi penyampaiannya. 2. Proker tentang budaya Jepang atau Yume no Matsuri yang berarti festival mimpi. Yang ketiga ada Kesema Kesatrian Seminar Asik. Di sini seminar ini berbasis ilmu pengetahuan dan pesertanya bersifat universal. 4. Greenhouse Development. Yang kelima ada kunjungan ke panti lansia. Baiklah, selanjutnya adalah pemaparan dari paslon 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, kami dari paslon nomor 3. Di sini kami akan memaparkan visi. Misi dan program kerja kami. Tapi sebelum kami memaparkan visi, misi, dan program kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Flavia Zahra Viladika. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2 dan saya di sini mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Halo semuanya, perkenalkan saya Irgi Dwi Prasetyo dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS jabatan 2022-2023. Dan selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan visi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Kesatrian 2 Semarang sebagai penyalur potensi yang dimiliki siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang dengan rasa tanggung jawab, mandiri, dan rasa persaudaraan yang erat sehingga tercipta siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang yang memiliki kepribadian cerdas dan kreatif. Misi kami yang pertama yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Kesatrian 2 menjadi pribadi yang unggul. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, meningkatkan prospek kerja anggota pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang keempat, membentuk siswa-siswi SMA Kesatrian 2 memiliki rasa peduli terhadap sesama manusia. Untuk program kerja kami yang pertama yaitu Recycle Fashion Week. Recycle Fashion Week yaitu lomba untuk membuat kostum berasal dari barang bekas atau barang yang dapat didaur ulang seperti kardus, koran, dan lain sebagainya. Untuk proker yang kedua yaitu Sadewa, yaitu mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan study tour ke Bali. Untuk proker kami selanjutnya yaitu Hardiknas. Pada Hari Pendidikan Nasional ini kami akan mengunjungi SD Juara, yang dimana SD Juara merupakan sekolah untuk siswa-siswi yang duafa. Dan program kerja kami yang terakhir yaitu Kanifest. Kanifest merupakan program kerja yang dimana kami akan memamerkan budaya yang berasal dari Jepang. Baik, langsung saja kita kepada pertanyaan yang pertama, yaitu pada orientasi konsep program kerja, diperlukan strategi dalam mencapai lingkup skala yang luas untuk memaksimalkan potensi kesuksesan program kerja. Menurut kalian, perlukah tren dalam masyarakat diadopsikan menjadi suatu program kerja OSIS dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta apa dampaknya? Dengan kata kunci, perlukah tren dalam masyarakat diadopsikan menjadi suatu program kerja OSIS, serta apa dampaknya? Pertanyaan saya ajukan kepada paslon nomor 3. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah perlu, seperti proker kami yaitu Kanifest, yang dimana kami mengusung tema budaya dari Jepang yang sekarang marak di antara masyarakat khususnya di Indonesia, seperti tren untuk mengcosplay dan tren nyanyian-nyanyian bahasa Jepang. Untuk Kanifest sendiri itu kan suatu event bertujuan untuk memberitahukan kepada publik atau masyarakat luas bahwa kesatrian itu bilingual school. Nah, untuk trennya sendiri kita memanfaatkan budaya Jepang karena itu sebuah promosi atau terobosan baru untuk memperkenalkan SMA Kesatrian itu ke ranah luar dengan cara adanya lomba parade cosplay, terus nyanyi bahasa Jepang, kemudian yang itu diranahkan untuk umum gitu. Dan itu juga kita ambilnya dari yang sedang tren saat ini. Gitu. Izin menyanggah, untuk parade cosplay sendiri itu kan kostum-kostumnya, maaf, untuk seperti anime itu mungkin beberapa ada kostum yang kurang pantas. Cara kalian untuk mengatasinya gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Untuk permasalahan tersebut akan kami masukkan ke dalam S dan K, yang dimana mengingat kembali bahwa kita masih berada di lingkup sekolah yang dimana masih pada pelajar, maka untuk syarat dan ketentuan pada
event tersebut tetap boleh untuk cosplay berbagai macam karakter anime, tapi tolong untuk memakai yang sopan. Izin menambah, kan tadi kalian sempat mengatakan kalau perlu tren biar prokernya itu berjalan dengan baik. Jadi kalian nggak mau explore gitu dengan membuat proker yang tidak lagi tren. Jadi kalian yang membuat tren itu sendiri. Jika berhasil kan bakal menimbulkan efek yang luar biasa bagus untuk sekolah kita. Gitu. Untuk sekarang kan trennya itu Jepang. Kenapa kita kok tidak membuat tren? Ya, itu kan kalau trennya sendiri kan tren masyarakat itu berarti yang disukai masyarakat. Jadi kita mengambil tren tersebut ya untuk sebagai sarana promosi terhadap sekolah untuk mempromosikan bahwa SMA Kesatrian itu bilingual school, yaitu belajar 4 bahasa, itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Dan jikalaupun kita membuat tren sendiri itu juga sedikit resiko jika misalnya itu apa ya kok belum pernah dengar, terus kalau kurang menarik juga tuh terlalu resiko bagi kami. Jadi untuk saat ini kita meng-up sekolah dengan tren yang memang sedang ramai di masyarakat. Oke, izin menyanggah untuk paslon nomor 1. Saya sebenarnya setuju sekali nih dengan hal ini. Karena begini, pertama kalau kita membuat tren itu kata kuncinya tuh kita siapa? Itu pertama. Yang kedua, untuk tren Jepang ini tuh sebenarnya itu bisa dibilang sangat jangka panjang. Karena kenapa? Karena gini. Dari hasil pengamatan saya, dari awal saya berkecimpung di budaya ini di tahun berapa ya? Saya pokoknya intinya baru kelas 6 SMP, 6 SD. Bahkan sampai sekarang tuh tren itu masih berlanjut, dan untuk pengamatan ke depannya tren ini tetap bakal berlanjut karena banyak sekali universitas-universitas di Indonesia yang mengadakan terutama di Fakultas Ilmu Bahasa ya. Itu ada banyak sekali gitu bahasa ataupun sastra Jepang sih seperti itu. Izin menambahkan untuk paslon ini, maka dari itu dengan kita memilih event yang Kanifest ini memudahkan kita untuk mencari pendanaan yang dimana banyak sekali di Semarang universitas-universitas yang memiliki jurusan sastra atau budaya Jepang. Dan saya ingin menambahkan lagi untuk jawaban dari paslon 3 untuk sponsor sendiri kan sebagai pendanaan, dan tren ini kan sangat hype kan dari dulu. Nah, maka dari itu banyak perusahaan yang mungkin ataupun bahkan selama ini yang saya lihat, bahkan menurut survei-survei saya berdasarkan teman-teman saya juga yang telah melaksanakan hal ini, itu tuh banyak sekali perusahaan yang emang open untuk masalah seperti ini. Itu mereka open karena yaitu mereka melihat pasar yang ada seperti itu. Ini kan ini tuh terbuka secara umum ya kan. Secara umum tuh bener-bener diadain, umum boleh masuk kan. Lalu itu acaranya khusus untuk umum atau seluruh anak kesatrian itu juga diperbolehkan ikut? Anak sekolah kan juga harus ikut merayakan atau meramaikan gitu. Nah, bagaimana juga dengan anak-anak yang tidak tertarik dengan Jepang-Jepangan gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan untuk saya menjawab. Ini kan memang untuk umum ya. Jikalau memang ada anak kesatrian yang kurang tertarik dengan festival budaya ini, itu bukan permasalahan besar, karena dari yang saya lihat di kaca saya itu tuh banyak sekali warga Semarang khususnya yang tertarik akan budaya Jepang. Dan jika siswa-siswa SMA Kesatrian 2 Semarang ingin berkecimpung, misalnya mau ikut cosplay atau yang lainnya, itu juga dipersilakan. Juga di program kerja kami ini menggandeng ekskul dance yang sudah mati dengan tujuan untuk menghidupkan kembali ekskul yang sudah mati tersebut, dan juga menggandeng ekskul bahasa Jepang SMA Kesatrian 2 Semarang. Berarti ini disediakan untuk yang minat dengan Jepang tuh. Terus bagaimana dengan anak-anak yang lain? Apakah langsung oke deh, yang penting ini Jepang, kalau kamu terserah kamu mau apa gitu? Sebenarnya apakah mereka disediakan juga wadah untuk mengembangkan bakatnya dia, seperti kayak kalau Jepang kan dia bisa cosplay. Terus yang untuk anak-anak yang lain tuh bagaimana? Baik, terima
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk karena sebenarnya tujuan utama event Kanifest ini tuh untuk promosi sekolah, yang dimana peminat untuk mengenai budaya Jepang itu tuh sangat amat diminati ya oleh masyarakat sekitar, sehingga saya rasa untuk menaikkan promosi sekolah atau menarik daya tarik siswa baru itu tuh sangat efektif ya untuk menarik. Untuk selanjutnya, kalau Kanifest itu kan kita ada lomba menyanyi Jepang. Lomba menyanyi Jepang itu tidak harus semua yang suka berbau Jepang. Kalau misalnya Anda nih bisa bahasa Jepang, menyanyi bahasa Jepang, ya Anda boleh ikut. Tapi kan itu tidak suatu keharusan untuk mengikuti event Jepang karena Anda suka Jepang, bukan seperti itu. Misalnya nggak tertarik sama bahasa Jepang nih, tapi punya potensi untuk menyanyi. Di sini kita mengadakan lomba menyanyi tersebut. Ada juga dance yang menggandeng anak kesatrian, itu juga mungkin bisa jadi mengenalkan untuk anak-anak ekskul. Ini loh, kita dance Jepang itu tuh juga gak masalah, seru gitu. Baik, apakah para peserta sekalian sudah cukup? Cukup. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu sesi konklusi, di mana saya selaku moderator ingin mengetahui kesimpulan atau konklusi pada masing-masing paslon terhadap pertanyaan dan perdebatan yang telah berlangsung tadi. Kita mulai dari paslon nomor 2. Silahkan mulai konklusi dan kesimpulan Anda masing-masing. Konklusinya adalah penggunaan tren ini tuh bisa dibilang sangat perlu, karena dengan tren ini tuh kita bisa lebih menyebarluaskan dengan adanya tren itu lebih luas itu. Dan tren yang kita ambil itu juga tren yang jangka panjang, bukan tren-tren yang jangka pendek seperti itu. Saya mau menambahi, untuk pemilihan tren sendiri pun itu kita harus memfilter, karena tidak semua tren bisa dimasukkan dalam proker. Karena pertimbangan jangka waktu seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada paslon nomor 1. Saya sependapat dengan paslon 2, yaitu tren ini sangat perlu untuk promosi sekolah juga kan, biar orang-orangnya itu banyak yang tertarik karena tren ini aku udah kenal tren ini, jadi pasti bakal rame. Dan juga saya juga setuju dengan pendapat Melati, yaitu dengan memfilter trennya, karena ada juga tren-tren yang kurang pantas dimasukkan di proker di lingkungan sekolah ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh paslon nomor 3. Silakan beri kesimpulan kalian. Kesimpulannya yaitu kita memanfaatkan tren dari masyarakat untuk mempromosikan suatu hal, yaitu seperti SMA Kesatrian 2 kepada ranah luar, dan itu tidak harus orangnya itu suka. Jadi kita membuka untuk secara umum, benar-benar umum, nggak usah orang itu suka atau tidak, itu tidak masalah. Terus kita harus juga, saya setuju dengan pendapat Melati, itu kita harus setuju memfilter semua tren dari masyarakat, karena ini masih di lingkungan sekolah, bukan di lingkungan yang lebih luas dan jangkauannya itu luas. Juga saya setuju seperti pendapat Rashid tadi, yang bahwa pengambilan tren yang Jepang ini tuh jangka waktunya panjang. Jika nanti adik kelas atau OSIS angkatan selanjutnya mau melanjutkan dengan cara ini untuk promosi sekolah, itu juga bisa. Baik, setelah kesimpulan tadi, mari kita berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan event yang diselenggarakan OSIS pada lingkup skala yang luas, terutama melibatkan partisipan umum atau luar sekolah. Bagaimana sikap dan solusi kalian apabila event tersebut menimbulkan kesan negatif bagi sebagian warga sekolah ataupun masyarakat sekitar? Dengan kata kunci, bagaimana sikap dan solusi kalian apabila event tersebut menimbulkan kesan negatif bagi warga sekitar? Terima kasih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh paslon nomor 1. Dipersilakan untuk menjawab. Jadi untuk bagaimana solusi ketika mendapatkan pandangan negatif, yaitu dengan cara sebenarnya itu dari pribadi masing-masing ya, melihat event itu tuh dari mananya.
kalau untuk pandangan negatif itu sebenarnya bisa ditangani dengan cara pemaparan event itu dengan lebih baik. Jadi kayak memberikan citra yang lebih baik dari eventnya tersebut. Misal event anime, event Jepang yang tadi itu kan untuk umum ya, untuk umum. Nah, dianggap jelek mungkin karena cosplaynya terlalu terbuka atau gimana, itu bisa jadi pelecehan dan lain-lain lah, dianggap jelek karena masih di lingkungan sekolah. Itu sebenarnya kita bisa kayak mengedukasi murid-murid ini dengan kayak itu memang kalau cosplay emang seperti itu, memang di Jepang memang seperti itu dan memang pakaiannya seperti itu, dan juga kita juga bisa menyalahkan dari si orang yang cosplay itu, orang umumnya itu. Ya, intinya kita memberikan pengertian ya kepada khalayak umum bahwa cosplay itu ya seperti ini gitu. Dan juga kan pertanyaannya kan tadi mengenai bagaimana kalau ada kayak seperti perselisihan gitu ya kan? Ya tentu saja kan namanya umum, pasti kita memiliki anggota yang bekerja khusus untuk menangani kekondusifan lingkungan gitu loh, untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif dan aman. Izin menyangga untuk paslon 1. Sebelumnya agar hal-hal ini itu tidak terjadi, seperti hal-hal yang negatif bagi warga sekitar itu tidak terjadi gitu, ataupun bagi warga sekolah tidak terjadi gitu tuh, solusi atau upaya apa yang dilakukan agar hal ini tuh nggak terjadi sebelum, kayak misalnya kalian tuh menanggulangi dulu sebelum ini terjadi, itu apa upayanya? Izin menjawab, yaitu untuk masalah dari warga sekolah memandang orang umumnya tentang kayak misal cosplaynya terlalu gimana, kita bikinnya syarat ketentuan tidak boleh terlalu vulgar atau bagaimana. Kalau untuk masalah keamanan, kita bisa pakai organisasi PKS yang sekarang bakal kita gandeng di event itu. Jadi untuk mengatasi keamanan sekolah, dan juga anggota-anggota OSIS lainnya itu juga bakal menjaga keamanan di event tersebut. Oke, sebelumnya saya izin menyangga lagi. Tapi kan untuk keamanan ini dikatakan bahwa peran PKS itu sangat dibutuhkan kan? Iya. Yeah. Berarti bakal ada yang namanya penghidupan kembali dong. PKS di sini kan sudah mati kan organisasinya. Nah, itu berarti bakal dihidupkan atau bagaimana? Dan untuk tambahan lagi, solusi pandangan negatif itu nggak cuma dari visual loh, ada juga audio atau bagaimana. Nah, itu gimana sih cara solusinya selain visual? Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada banyak sekali event-event besar. Tidak hanya event yang terdapat di program kerja kami, tetapi juga ada event turunan seperti nantinya akan ada lomba futsal yang dimana akan melibatkan banyak siswa-siswi SMP juga, yang dimana pasti kita akan sangat amat membutuhkan PKS. Dan juga kemungkinan besar jika bisa diusahakan kita juga akan mengadakan konser, dan itu pastinya kita harus mau tidak mau menghidupkan kembali adanya PKS tersebut. Izin menambahkan, jika suatu visual selain visual ya dampak negatif dari audio, nah kita itu bisa ngefilter lagi, kembali ke ngefilter untuk syarat dan ketentuan. Jadi kita benar-benar nih difilter, oh ini nanti gimana nih audionya, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi sekurang lebih jika nanti ada suatu kesalahan, itu tuh bukan kesalahan dari kita sudah pasti akan memberikan syarat dan ketentuan dengan rinci dan jelas. Gitu. Untuk mungkin ada penambahan, bukan penyanggahan ya, tapi penambahan dari saya. Ini juga untuk kebaikan kita bersama. Ini ada solusi yang sebenarnya yang saya cari dari tadi jawabannya. Dari dulu itu kesatria mengadakan konser.
dan mengadakan event-event besar itu pasti ada yang namanya perizinan dari kelurahan, kecamatan, RT RW, warga, kelurahan, lalu kecamatan. Itu adalah jawaban yang sebenarnya. Karena kalaupun misalnya tanpa ada ini, mau audionya kayak apa, visual kayak apa tuh tetap bakal menjadi masalah karena tidak ada perizinan. Mungkin kalau dari kecamatan itu mungkin nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu sebenarnya dari kita itu warga sekitar, itu yang jadi masalah. Gitu. Dari yang kita izin menjawab lagi, dari yang kita ketahui dari event-event konser yang sebelumnya, pasti kita sudah ada izin dan pasti warga sudah dikoordinasikan oleh pemimpin yang ada di sekitar sini. Dan itu pun tidak ada masalah ya dengan warga selama alumni sebelumnya mengadakan konser tersebut. Ya, makanya kita juga butuh perizinan baru lagi karena kan kita event baru lagi, jadi seperti itu penambahannya. Baik, apakah dari seluruh paslon sudah cukup? Kemudian pada sesi selanjutnya adalah sesi konklusi di mana kami ingin mengetahui kesimpulan dari masing-masing paslon terhadap pertanyaan tadi. Kita mulai dari paslon pertama. Kalau konklusi dari saya yaitu benar perizinan dari warga sekitar itu sangat penting untuk menghindari citra negatif seperti sekolah ini nggak ada izin ke saya ngapain harus menghormati mereka. Terus juga kalau misalnya dari warga sekolah itu kita bisa syarat gimana dari warga sekolah yang dikarenakan umum itu kita bisa dari syarat ketentuan yang kita bikin. Jadi kita udah mencoba menanggulangi masalah itu tapi dilakukan oleh si umumnya. Jadi kita nggak bersalah seperti itu. Baik, kemudian kesimpulan tersebut dilanjutkan pada paslon nomor 2. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa setiap masalah itu pasti tetap ada solusinya. Contohnya mungkin dari segi peraturan atau tadi dari segi perizinan ke lurah, kecamatan dan lain-lain seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada paslon nomor 3 terkait kesimpulannya. Baik, untuk jika adanya masalah dari eksternal sekolah yang dimana kita pasti akan memperjelas ada tentang S dan K itu dan dijelaskan secara rinci sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara panitia dan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera pada peraturan tersebut. Baik, mari kita berlanjut pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu tingkat prestasi siswa SMA Kesatrian 2 merupakan aspek krusial pada kemajuan potensi akademis maupun non-akademis sekolah. Apa kontribusi kalian terhadap peningkatan prestasi siswa SMA Kesatrian 2 dalam memaksimalkan potensi akreditasi sekolah? Dengan kata kunci, apa kontribusi kalian dalam memaksimalkan peningkatan prestasi siswa SMA Kesatrian 2? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh paslon nomor 2. Dipersilahkan. Oke, untuk kontribusi sendiri itu kita bisa memakai proker kita yaitu seminar karena di sini seminar sendiri berbasis ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengikuti seminar tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Balik lagi di sini adalah menambah prestasi. Seperti itu. Ya, silakan. Ada yang ingin menyanggah? Ingin menyanggah, Ya. apa kaitannya dengan diadakannya seminar dengan pengembangan prestasi? Saya masih kurang paham. Jadi gini, akreditasi itu diambil itu berdasarkan ketika nanti kita atau angkatan mereka atau angkatannya adik kelas kita itu lulus. Nah, di mana pengadaan seminar ini tuh bisa menjadi persiapan bagi mereka untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu ketika mereka diterima ke universitas-universitas yang mungkin bisa dibilang butuh persiapan yang agak banyak dan mereka sudah memenuhi syarat-syarat itu akan menunjang akreditasi sekolah kita menjadi lebih atau sekarang kayak jadi tetap gitu, nggak turun. Sedangkan akreditasi sekolah kita sekarang udah tinggi dan gimana itu bakal menjadi pertahanan untuk sekolah kita mengusung akreditasi A untuk seterusnya.
Izin bertanya lagi nih, Bunda. Kan tadi seperti yang saya dengar bahwa proker yang tadi apa yang seminar itu kan untuk umum ya? Iya. Umum. Apakah menurut kalian umum itu bisa membantu akan adanya kenaikan atau bertambahnya akreditasi sekolah? Jadi gini. Ya, Oh, belum. saya izin menambahkan, jika sebuah prestasi itu tidak hanya dilihat dari akademis, tapi non akademis juga bisa, seperti mendapatkan piagam dari lomba bulu tangkis, badminton, terus basket dan lain sebagainya. Itu gimana ya, Sob? Kan itu. Atau seni mungkin? Hah? Serah. Bisa kan ekstra kurikuler. Oke. Buat yang pertama apa tadi? Bisa tolong diulangi intinya aja, kata kuncinya. Apakah dari event seminar itu dapat menaikkan akreditasi sekolah yang gimana? Itu untuk khalayak umum kan, bukan dari internal sekolah. Oke. Di situ gini. Itu tuh untuk seminar itu target kita umum, namun jelas yang namanya seminar di sebuah instansi atau sebuah sekolahan itu akan melibatkan anak-anak sekolah juga. Jadi ada sebagian dari anak-anak sekolah, sebagian yang lainnya lagi itu dari umum. Nah di sini tuh pasti kan anak-anak itu kan pada ikut nih seminar. Berarti di situ dia memiliki pengetahuan gimana persiapan pengetahuan. Terus setelah pengetahuan itu mereka bakal tahu kan, oh persiapan ini. Dan untuk yang non akademisnya sendiri, yang pertama itu bisa yang pertama itu bisa di ekskul kan, bisa di event budaya Jepang itu, karena di situ juga ada lomba. Jadi anak-anak kesatria mau ikut juga bisa. Terus buat yang lainnya sendiri, seperti mendapat piagam yang non akademik itu bisa diasah di ekstra kurikuler. Nah di proker turunan itu juga ada yang namanya payung ekstra, di mana nanti OSIS itu menghandle atau kayak ngerangkul ekstra gimana caranya bisa menunjukkan bakat-bakat di ekstra itu. Dan ini juga bersinambungan sama proker-proker di luar paslon kami gitu, seperti itu. Baik, apakah dari paslon-paslon sekalian sudah cukup? Cukup. Baik, mari kita kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi kesimpulan atau konklusi. Sesi ini akan dimulai dari paslon nomor 1 untuk menyampaikan kesimpulannya terhadap pertanyaan berikut. Baik, dari konklusi dari paslon kami yaitu kontribusi kita untuk menunjang prestasi siswa yaitu dengan menyediakan program kerja kami yang telah disediakan, seperti contohnya dari program kerja kami yaitu lomba kesatrian dapat menambah prestasi siswa dari informasi-informasi yang telah kami sediakan. Baik, konklusi ini akan dilanjutkan oleh paslon nomor 2. Dipersilakan untuk mempersiapkan konklusi kalian. Konklusi dari kami yaitu kami yakin jika proker kami bisa menunjang dari kedua aspek, pertama dari akademis dan non akademis. Dari akademisnya itu ada seminar, dan dari non akademis sendiri ada sekolah budaya. Baik, kemudian konklusi ini kami lanjutkan kepada paslon nomor 3. Dipersilahkan. Saya yakin bahwa program yang telah kami rancang itu dapat mempertahankan akreditasi sekolah di mana ada akreditasi A, dan yang pastinya dapat mengubah atau menaikkan citra SMA Kesatria 2 Semarang di khalayak umum. Baik, sampailah kita pada sesi penghujung acara, yaitu sesi penutup yang akan disampaikan oleh moderator kita, Nafisa Putri Hasanah. Baik, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita akhiri debat calon ketua dan calon wakil ketua OSIS masa periode 2022-2023 pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang telah hadir dan para panitia yang telah menyelenggarakan debat ini. Semoga pemilu yang akan berjalan pada 16 September dapat berjalan dengan lancar dan semua warga SMA Kesatria 2 dapat memilih dengan seksama. No golput,
pilih sesuai dengan pilihanmu. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.